Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan coba membahas soal-soal dari materi himpunan kelas 7 ya. Untuk itu silahkan disimak baik-baik, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal-soal matematika lainnya ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada soal ya. Diketahui A sama dengan 2, 3, 4 dan B sama dengan 1,3 ya. Maka A gabungan B adalah, jadi ini adalah lambang gabungan ya adik-adik. Jadi kalau misalkan takut ketukar sama irisan, adik-adik ingat aja gini ya, gabungan itu kan ada U-nya ya, gabu gitu kan, ngan ya. Kalau irisan ada N ya kan, irisan ada N-nya gitu ya. Jadi kalau gabungan lambangnya U, kalau irisan lambangnya U kebalik gitu ya. Nah, yang namanya gabungan berarti kita tulis semua angkanya ya. Kalau angkanya ada yang kembar, kita tulis satu kali, oke? Jadi A gabungan B sama dengan ya. Di sini 2 kita tulis ya, koma. Di sini 3 ada 2 ya. Sorry, sebelumnya ada 1 ya. Ada 1 ya. 1 kita tulis, 2 kita tulis, lalu 3-nya ada 2 kita tulis satu kali. Lalu berikutnya 4 ya. Jadi hanya seperti ini adik-adik cara mengerjakannya ya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah B ya. Nah, kalau irisan yang mana adik-adik? Kalau irisan ya, A irisan B artinya adalah kita tulis angka yang sama saja ya. Berarti 3 ya. Seperti itu, bisa dibedakan kan ya adik-adik ya. Oke. Di antara kumpulan-kumpulan berikut mana yang merupakan himpunan ya. Nah, pertama syarat himpunan itu adalah anggotanya bisa didaftarkan ya. Lalu yang kedua, yang namanya himpunan itu bukan sebuah pendapat ya. Jadi coba kita cari yang mana ya di antara A, B, dan C yang merupakan himpunan ya. Di sini A, kumpulan mata pelajaran sulit. Apakah ini himpunan? Bukan ya, karena di sini adalah sebuah pendapat, kumpulan mata pelajaran yang sulit. Contoh matematika ya. Matematika ini mungkin sulit buat satu orang tapi mudah buat orang lain ya. Dan di sini ada kata-kata sulit, artinya ini adalah sifat ya. Kalau ada kata-kata sifat, ini juga bukan himpunan ya. Lalu berikutnya kumpulan benda-benda antik ya. Nah, ini juga mungkin saja menurut orang ini antik, tapi menurut orang yang lain juga tidak ya. Ini juga sebuah pendapat, berarti bukan ya. Di sini kumpulan hewan berkaki 2. Nah, kalau himpunan hewan berkaki 2 pasti persepsinya sama ya. Ada ayam, ada monyet ya, ada gorila ya. Berarti pertama ini bisa didaftarkan, terus kedua ini juga bukan sebuah pendapat, tapi ini ada bukti konkretnya ya. Berarti ini adalah himpunan ya. Lalu yang D kita lihat, kumpulan perhiasan indah ya. Bisa jadi menurut satu orang ini indah ya, tapi menurut orang lain ini tidak indah ya. Jadi ini juga pendapat, berarti bukan ya. Jadi intinya yang namanya himpunan adalah anggotanya bisa didaftarkan ya, dan merupakan bukan sebuah pendapat atau ada buktinya ya, ada anggotanya ya. Beda dengan yang bukan himpunan, itu biasanya kalau yang bukan himpunan berupa pendapat atau berupa kata-kata sifat ya, seperti itu. Bisa membedakan ya adik-adik. Oke. Diketahui X adalah himpunan X di mana X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Dan Y adalah himpunan X di mana X lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 5 dan X anggota bilangan bulat ya. Maka anggota X irisan Y adalah
Untuk mengerjakan soal ini ya, adik-adik harus mendaftarkan dulu anggota himpunannya ya. Nah, pertama di sini X ya, anggota himpunannya kita lihat himpunan kurang dari 6 ya, kurang dari 6 dan itu anggota bilangan asli. Kalau bilangan asli mulai dari angka berapa? Mulai dari angka 1. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira 6-nya ikut tidak? 6-nya tidak ikut ya, karena tidak ada sama dengannya, berarti hanya sampai 5 ya. Lalu yang Y ya, anggotanya apa aja? Di sini X kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 5 ya. Dan ini adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ya, itu semua bilangan ya, baik negatif maupun positif. Nah, di sini X lebih dari sama dengan min 1. Min 1-nya ikut tidak? Ikut ya, karena ada sama dengannya. Berarti min 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya ikut tidak? Ikut ya, karena ada sama dengannya. Berarti gini ya. Lalu baru kita cari X irisan Y ya. Yang namanya irisan adalah bilangan yang sama ya, atau anggota yang sama ya. Di sini yang sama mana aja? 1 ya, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kenapa min 1 dan 0 tidak ditulis? Karena dia tidak ada di anggota himpunan X ya, sehingga ini bukan irisan min 1 sama 0 ya. Jadi jawabannya B ya. Oke. Jika NA sama dengan 10, NB sama dengan 8 ya, dan NA irisan B sama dengan 8, maka nilai NA gabungan B adalah, nah di sini ada keterangan ya, NA itu adalah 10 anggotanya, lalu NB itu ada 8 anggotanya ya. Lalu di sini diberi keterangan NA irisan B ya, itu ada 8 ya. Yang ditanyakan adalah NA gabungan B ya. Ini berapa gitu kan. Nah, adik-adik kita pakai logika saja ya. Nah, di sini yang namanya irisan ya, berarti angka yang sama doang kan yang ditulis ya kan ya. Berarti kalau angka yang sama saja, otomatis di sini untuk yang anggota himpunan A-nya ya, itu ada 10 buah. 10 buah gitu kan. Sedangkan anggota himpunan B-nya ada 8 buah gitu ya. Nah, di sini karena anggota yang A irisan B-nya cuma 8 ya. 8 buah, berarti di sini yang 10-nya sisa 2 ya, karena dikurangi 8 buah, berarti sisa 2 buah ya. Nah, berarti kesimpulannya kalau N gabungan B ya, artinya kita lihat saja angka yang paling besar di sini dari A sama B, angka yang mana kan digabung. Kalau digabung berarti kan anggota A sama anggota B ditulis semua ya. Berarti di sini jawabannya angka yang paling besar kan A ya. Berapa? 10. Berarti jawabannya C 10 ya. Kenapa 10? Nah, seperti tadi kakak bilang ya, karena irisannya cuma 8 ya, berarti 10 dikurangi 8 kan 2 ya. Berarti ini yang bukan irisan. Nah, kalau gabungan artinya yang 8 kita tulis, yang 2 juga kita tulis ya. Berarti jadi 10 buah tetap ya. Jadi jawabannya C ya. Atau simpelnya kalau mau nyari soal seperti ini, lihat saja anggota yang paling gede ya, karena ini kan gabungan. Kalau gabungan tulis semua. Jadi angka yang paling gede mana? 10. Ya udah kita tulis 10. Gitu adik-adik ya. Diketahui S itu atau semesta ya, itu adalah bilangan asli kurang dari 10 ya. Dan A ini anggotanya 2, 4, 6, 8. Nilai A komplement adalah, komplement itu artinya anggota yang tidak masuk di himpunan A ya. Berarti semestanya kita tulis dulu. Himpunan bilangan asli, kalau bilangan asli mulai dari angka 1 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9 ya. 10-nya ikut tidak? Tidak ya, karena di sini ada keterangan kurang dari 10, berarti 10-nya tidak ya. Lalu yang A-nya kita tulis lagi 2, 4, 6, 8 ya. Nah, berikutnya kita lingkarin saja ya yang sama biar tidak tertukar ya. Berarti kan yang sama 2 ya, 2 sama 2 ya. 4 sama 4 ya, 6 sama 6, 8 sama 8 ya. Berarti di sini A komplement ya. Yang kita tulis berarti kan yang bukan himpunan A. Berarti yang kita tulis adalah yang tidak dilingkari di semesta. Berarti 1, 3, 5, 7 dan 9. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah D ya. Oke. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ini ada gambar diagram Venn ya. A irisan B adalah, nah yang namanya irisan adalah yang nilainya atau yang anggotanya berhimpitan, gabung ya. Berarti yang ini nih yang kakak arsir ya. Berarti berapa aja anggotanya? 3, 5, dan 7. Jawabannya D ya adik-adik. Nah, kalau misalkan gabungan, kalau ada pertanyaan gabungan ya, kalau gabungan berarti yang kita tulis adalah ini nih, semua ya. Yang ada di dua lingkaran kita tulis semua gitu ya. Oke. Diketahui anggota himpunan B 1, 2, 3, 4. Banyaknya himpunan bagian dari B adalah, untuk himpunan bagian ya, himpunan bagian ya, rumusnya adalah 2 pangkat N ya, dimana N itu sama dengan jumlah anggota ya, jumlah anggota himpunan ya. Di sini anggota himpunannya ada berapa? Himpunan B itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Berarti himpunan bagiannya ya itu sama dengan 2 pangkat 4. Berarti sama dengan berapa? 32. Jawabannya D ya. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya. Diketahui K adalah himpunan X, di mana X lebih dari sama dengan min 1, X kurang dari sama dengan 3, dan X anggota bilangan bulat ya. Dan L himpunan anggota X ya, di mana X kurang lebih dari 0, kurang dari sama dengan 5, dan X anggota bilangan prima. Maka K dikurangi L adalah, oke, kita daftarkan dulu anggotanya ya. Yang K itu berarti lebih dari sama dengan 1 ya. Berarti min 1-nya kita ikut ya. Lebih dari sama dengan min 1, min 1-nya ikut. Min 1, 0, 1, 2, 3-nya ikut tidak? Ikut ya, karena sama dengannya. Berarti 3 ya. Lalu di sini yang L ya, anggotanya kita lihat. Nah, di sini bilangan prima ya, lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 5 ya. Berarti anggotanya berapa aja? Bilangan prima itu dimulai dari angka 2 ya. Dan di sini kurang dari sama dengan 5, berarti 5-nya ikut ya. Berarti 2, 3, 5 ya. Nah, di sini K dikurangi L sama dengan, jadi maksudnya adalah anggota K ya, yang bukan anggota L yang kita tulis ya. Berarti mana saja? Di sini yang sama itu adalah 2, lalu 3 ya. Nah, berarti anggota K yang tidak diambil L ya, itu berapa aja? Berarti min 1, 0, dan 1 ya. Kok 5-nya tidak ditulis Kak yang anggota L? Ya tidak ya, karena ini bukan gabungan ya. Jadi untuk 5-nya tidak usah ditulis. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Di kelas 7C berjumlah 35 anak. Setelah didata, 21 anak menyukai pelajaran matematik, 20 anak menyukai pelajaran biologi, dan 10 anak menyukai kedua-duanya maksudnya ya. Jumlah anak yang tidak menyukai kedua-duanya adalah,
Nah, langsung saja pakai rumus cepatnya ya adik-adik. Kita pakai rumus SIL ya, artinya S ditambah I sama dengan lain-lain ya. Di sini S itu adalah semesta ya. Semesta itu artinya adalah jumlah seluruh anggota kelas ya. Berarti di sini jumlah siswanya ada berapa? 35. Berarti kita tulis di sini 35 ya. 35 ya, ditambah irisan. Yang namanya irisan ya, artinya itu adalah anak yang suka kedua mata pelajaran ya. Berarti ada berapa nih? Ada 10 ya. Sama dengan lain-lain. Lain-lain itu isinya adalah anak yang hanya suka satu mata pelajaran dan yang tidak suka kedua-duanya ya. Ingat, yang lain-lain itu adalah anak yang cuma menyukai satu mata pelajaran dan yang tidak menyukai kedua-duanya ya. Berarti di sini yang menyukai satu mata pelajaran berapa aja? 21 ya, itu suka matematik, ditambah 20 suka biologi ya. Lalu ditambah X yang tidak suka kedua-duanya. Kenapa X? Karena X yang ditanya ya, yang tidak suka kedua-duanya ada berapa anak kan gitu ya. Berarti ini kita kerjakan 35 ditambah 10 adalah 45 ya. Sama dengan 21 ditambah 20 adalah 41 ditambah X ya. Maka X sama dengan 45 dikurangi 41. Maka X sama dengan 4 anak. Ya, jawabannya adalah B ya adik-adik. Seperti itu cara mengerjakannya. Dari 35 anak, terdapat 25 min X anak gemar makan permen, dan 18 min X gemar makan coklat. Jika 7 anak tidak gemar makan permen dan coklat, maka banyaknya anak yang gemar makan coklat adalah. Untuk mengerjakan soal ini ya adik-adik, kita gunakan rumus seperti ini ya. Semesta ya, semesta sama dengan ya yang suka makan permen ya ditambah yang suka makan coklat ya, ditambah yang tidak suka kedua-duanya ya. Berarti di sini tidak suka ya kedua-duanya ya. Lalu berikutnya ditambah yang suka kedua-duanya ya, atau suka keduanya gitu, kakak tulis SK ya. Di sini kan untuk semestanya ada 35 ya. Lalu di sini yang gemar makan permen itu ada 25 min X ya. Lalu ditambah yang suka makan coklat adalah 18 min X ya. Lalu yang tidak suka keduanya itu ada 7 ya. Lalu berikutnya yang suka keduanya di sini tidak ditulis ya, berarti di sini kita tulis X ya. Maka di sini 35 sama dengan ya. Kita hitung dulu yang bilangan bulatnya ya, 25 ditambah 18 itu adalah 43 ya. 43 tambah 7 adalah 50 ya. Lalu di sini min X dikurangi X adalah 2X atau min 2X ya. Min 2X ditambah X jadi min X ya. Berarti X-nya sama dengan 50 dikurangi 35. Maka X-nya sama dengan 15 ya. Di sini yang gemar makan coklat ya, itu rumusnya atau di sini keterangannya adalah 18 min X ya. Berarti di sini 18 dikurangi X-nya itu 15, berarti dikurangi 15 sama dengan 3 ya. Jawabannya adalah A ya teman-teman, seperti itu jawabannya. Dari 40 anak diketahui 16 anak suka menulis, 20 suka baca, 12 tidak suka membaca dan menulis. Banyaknya anak yang suka menulis dan membaca. Oke, kita bisa gunakan rumus SIL ya. S ditambah I sama dengan L ya. Semesta, S itu adalah semesta, berarti jumlah anak semuanya 40 ditambah irisan. Irisan itu artinya banyak yang suka keduanya, yang suka menulis dan membaca. Di sini kan yang ditanyakan ya, berarti keterangannya adalah X ya. Nah, lain-lain itu adalah anak yang hanya suka satu hobi ya, dan yang tidak suka keduanya. Berarti di sini yang suka menulis 16,
ditambah yang suka membaca 22 ya, ditambah yang tidak suka keduanya adalah 12. Maka di sini 40 ditambah X sama dengan 16 ditambah 22 adalah 38 ya. 38 ditambah 12 adalah 50. Maka X sama dengan 50 dikurangi 40. X sama dengan 10 anak ya. Jawabannya adalah 10 anak yang suka membaca dan menulis ya. Oke. Suatu kelas terdapat 30 anak ya. 15 anak suka menggambar, 20 anak suka menyanyi, 8 anak suka keduanya. Banyaknya anak yang tidak suka keduanya adalah seperti biasa kita menggunakan rumus SIL ya. Semesta ditambah irisan sama dengan lain-lain ya. Di sini untuk semestanya adalah jumlah siswa keseluruhan yaitu 30 ya. Ditambah irisan. Irisan itu artinya anak yang suka kedua-duanya berarti 8 ya. Lain-lain itu artinya anak yang hanya suka satu hobi ya. Berarti di sini 15 yang hobi menggambar ya, ditambah 20 yang hobi menyanyi ya, berarti tambah 20, ditambah yang tidak suka keduanya ya. Berarti ini yang ditanyakan ya, berarti X ya. Kita operasikan dulu, 30 ditambah 8 adalah 38. Sama dengan 15 ditambah 20 adalah 35 ditambah X ya. Maka X sama dengan 38 dikurangi 35. X adalah 3 ya. Jadi yang suka yang tidak suka keduanya ada 3 orang ya. Seperti itu adik-adik, mudah ya. Oke.